bertemu lagi dengan saya, Israun Zulaika. Kali ini kita akan belajar tentang termokimia dengan subbab sistem dan lingkungan. Sebelum masuk ke sistem dan lingkungan, yang pertama kita harus tahu dulu apa sih itu termokimia. Termokimia adalah bagian dari ilmu kimia yang mempelajari tentang perubahan kalor yang terjadi pada reaksi kimia. Termokimia ini sebenarnya banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan pada pembakaran. Nah, pada pembakaran ini akan dihasilkan panas. Panas tersebut disebut dengan kalor. Kemudian ada lagi yaitu proses dari fotosintesis pada tumbuhan. Proses fotosintesis ini melibatkan bantuan dari sinar matahari. Sinar matahari merupakan energi atau kalor yang kemudian diserap oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Yuk langsung kita pelajari apa itu sistem dan lingkungan. Sistem dan lingkungan. Perhatikan dulu pada gambar ini. Nah, di situ ada gelas kimia, kemudian di dalamnya ada air dan juga H2SO4. Nah, terus bagaimanakah cara kita menentukan sistem dan lingkungannya? Jika dilihat dari gambarnya itu, yang bertindak sebagai sistem adalah air dan H2SO4. Sedangkan yang bertindak sebagai lingkungannya adalah gelas kimia. Lalu, apakah definisi dari sistem dan lingkungan? Sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat dari pengamatan. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang membatasi dari sistem tersebut. Nah, kalau dari gambar itu, mengapa tadi yang bertindak sebagai sistem itu kok air dan H2SO4? Karena sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat pengamatan. Dari gambar itu kalau kita amati, yang menjadi pusat dari pengamatan kita adalah air dan juga H2SO4, bukan gelasnya, tapi isinya. Sedangkan lingkungannya, lingkungan itu adalah yang membatasi sistem. Berarti yang membatasi antara air dengan H2SO4, yaitu gelas kimia. Selanjutnya, berdasarkan interaksinya, sistem dibagi lagi jadi 3. Apa saja? Yang pertama, ada sistem terbuka. Nah, bisa diamati dari gambar ini. Di situ ada sebuah larutan, kemudian dimasukkan ke dalam suatu wadah. Nah, yang ke atas itu merupakan materi, disimbolkan dengan M. Kemudian yang bawah disimbolkan dengan H, yaitu kalornya. Kalau dilihat dari situ, masih ingat dengan materi? Nah, suatu larutan yang dimasukkan ke dalam wadah akan mengalami reaksi. Karena sistemnya ini tidak ditutup atau bersifat terbuka, maka materinya atau zatnya itu bisa keluar. Bisa dilihat dari gambarnya bahwa zatnya itu keluar atau mengarah ke atas, keluar dari wadahnya. Maka bisa disimpulkan bahwa sistem terbuka adalah sistem yang memungkinkan adanya pertukaran antara materi dan energi dari sistem ke lingkungan, yang artinya materi dan energinya bisa keluar ke lingkungan. Selanjutnya yang kedua ada sistem tertutup. Bisa diamati dari gambar ini. Kalau dilihat ada perbedaan antara gambar di sistem terbuka dan gambar di sistem tertutup. Apakah itu? Kalau dari sistem terbuka, sistem atau wadahnya tidak tertutup, maka materinya bisa keluar. Tapi kalau pada gambar sistem tertutup, di situ wadahnya ditutup, sehingga materinya tidak bisa berpindah dari sistem ke lingkungan atau tetap berada dalam sistem.
namun heatnya atau kalornya tetap bisa berpindah ke lingkungan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem tertutup adalah sistem yang mengalami pertukaran energi dengan lingkungan namun tidak disertai dengan perpindahan materi. Lanjut, yang ketiga ada sistem terisolasi. Bisa diamati dari gambar ini, ada perbedaan antara sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Pada sistem terisolasi, wadahnya sudah ditutup, kemudian masih diisolasi lagi. Karena sistemnya ini sudah terisolasi, maka tidak memungkinkan adanya pertukaran materi maupun energi. Jadi materinya tetap berada di dalam wadah, energinya pun juga tetap berada di dalam wadah, tidak bisa berpindah. Sehingga sistem terisolasi disimpulkan bahwa sistem ini tidak terjadi perpindahan energi maupun materi. Coba kita kerjakan bagian ini. Identifikasilah gambar berikut ini. Yang pertama, ada gambar kopi. Kopinya masih panas, namun gelasnya tanpa diberi penutup. Kira-kira termasuk dalam sistem apakah gambar tersebut? Ya, gambar ini merupakan contoh dari sistem terbuka. Mengapa? Ingat, sistem terbuka memungkinkan adanya pertukaran materi maupun energi. Sistemnya tidak ditutup. Dari gambar ini, yang bersifat sebagai sistem adalah air kopinya, kemudian yang bertindak sebagai lingkungan adalah gelasnya. Yang kedua, sama, di situ ada air kopi, namun dikasih penutup atau ditutup. Karena dikasih penutup, maka disebut dengan sistem tertutup. Karena sistem tertutup, maka memungkinkan terjadinya perpindahan energi namun tidak disertai dengan materinya. Sama dengan yang atas, yang bertindak sebagai sistem adalah air kopi, sedangkan yang bertindak sebagai lingkungan adalah gelas dan penutup. Kenapa dengan penutup? Karena wadahnya ditutup. Yang ketiga, ini adalah gambar dari termos. Termos adalah suatu alat yang biasanya digunakan untuk menyimpan air panas supaya tetap panas. Mengapa hal ini bisa terjadi? Termos adalah salah satu contoh dari sistem terisolasi. Ingat, sistem terisolasi adalah sistem yang tidak memungkinkan adanya pertukaran materi maupun pertukaran energi. Maka sistem terisolasi ini dimanfaatkan untuk menyimpan air panas supaya tetap panas. Karena supaya dia tidak cepat dingin, berarti energinya harus tetap. Supaya energinya tetap, maka wadahnya harus terisolasi. Yang bertindak sebagai sistem adalah air kopinya, karena kita misalkan yang di dalamnya itu adalah air kopi yang panas. Kemudian yang bertindak sebagai lingkungannya adalah termos. Bagaimana anak-anak? Apakah mudah dipahami materi ini? Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih.